Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Azhari dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai permintaan dalam ilmu ekonomi. Apa itu permintaan? Menurut ilmu ekonomi, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diminta pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam periode tertentu di pasar. Dalam analisis ekonomi, dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Sedangkan menurut pengertian sehari-hari, permintaan diartikan secara absolut, yaitu jumlah barang yang dibutuhkan. Jalan pikiran ini didasarkan atas pemikiran manusia mempunyai kebutuhan. Atas kebutuhan inilah individu tersebut mempunyai permintaan akan barang. Semakin banyak penduduk suatu negara, maka makin besar permintaan masyarakat akan jenis barang. Sehingga dapat disimpulkan permintaan adalah sejumlah barang atau jasa yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis permintaan, di mana jenis-jenis permintaan ada dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu adalah jumlah suatu komoditas yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada setiap harga yang memungkinkan selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan individu yaitu harga komoditi yang diberikan, harga barang terkait, pendapatan konsumen, selera dan preferensi, dan ekspektasi perubahan harga di masa mendatang. Sedangkan permintaan pasar adalah jumlah suatu komoditas yang ingin dan mampu dibeli oleh semua konsumen pada setiap harga yang memungkinkan selama periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pasar yaitu jumlah dan komposisi penduduk, musim dan cuaca, dan distribusi pendapatan. Perbedaan antara permintaan individu dan permintaan pasar adalah permintaan individu adalah permintaan untuk satu konsumen, sedangkan permintaan pasar adalah permintaan untuk seluruh konsumen di pasar. Itulah perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam rangka menentukan harga dan kuantitas barang yang optimal, produsen dan pemerintah perlu memahami permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan individu dan permintaan pasar saling terkait dan mempengaruhi harga dan kuantitas barang yang dihasilkan. Kemudian ada hukum permintaan. Hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mengapa demikian? Karena kenaikan harga akan menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga turun maka orang akan mengurangi pembelian terhadap barang lain yang sama sejenisnya dan menambah pembelian terhadap barang yang mengalami penurunan harga tersebut. Dan kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan real berkurang atau merosot. Pendapatan yang merosot tersebut memaksa para pembeli untuk mengurangi pembeliannya terhadap berbagai jenis barang, terutama barang yang mengalami kenaikan harga. Hukum permintaan ini berlaku dalam keadaan ceteris paribus, artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah. Faktor lain selain faktor harga dianggap tidak berubah atau diasumsikan tetap nilainya. Selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah komoditas yang ingin dan dapat dibeli konsumen. Kurva ini digunakan untuk memperkirakan perilaku dalam pasar kompetitif dan seringkali digabung dengan kurva penawaran untuk memperkirakan titik equilibrium.
Kurva permintaan juga dapat diartikan sebagai suatu kurva atau garis yang memperlihatkan hubungan antara berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga barang tersebut. Kurva permintaan selalu berlereng negatif, artinya menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan hubungan variabel harga dengan variabel kuantitas berlawanan arah, di mana harga bertambah, maka jumlah yang diminta oleh konsumen berkurang atau sebaliknya. Berikut ini adalah contoh kurva permintaan. Selanjutnya ada fungsi permintaan dalam bentuk umum. Fungsi permintaan didefinisikan sebagai fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah-jumlah dari suatu barang yang akan terbeli persatuan waktu dari berbagai nilai dari dua atau lebih variabel yang turut menentukan jumlah pembelian. Berikut adalah bentuk umum fungsi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang lain. Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi dan bersifat komplement. Kedua, tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi pendapatan, daya beli makin kuat sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. Berdasarkan pada sifat perubahan permintaan yang berlaku apabila pendapatan berubah. Berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan barang, yaitu barang inferior, esensial, normal, dan barang mewah. Ketiga, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi corak permintaan terhadap berbagai jenis barang. Sejumlah pendapatan masyarakat yang tertentu besarnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda apabila pendapatan tersebut diubah corak distribusinya. 4. Selera masyarakat. Selera mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap keinginan masyarakat untuk membeli barang-barang. Selera atau kebiasaan juga dapat memengaruhi permintaan suatu barang. Kelima, ada jumlah penduduk. Pertambahan penduduk tidak dengan sendirinya menyebabkan pertambahan permintaan, tetapi biasanya pertambahan penduduk diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Dengan demikian, lebih banyak orang yang menerima pendapatan dan hal ini dapat menambah daya beli masyarakat. Pertambahan daya beli ini akan meningkatkan permintaan. Yang terakhir, perkiraan tentang masa depan. Ramalan para konsumen bahwa harga-harga akan menjadi bertambah tinggi pada masa yang akan datang akan mendorong mereka untuk membeli lebih banyak pada masa kini untuk menghemat pengeluaran pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, analisis permintaan. Analisis permintaan mengacu pada analisis permintaan terhadap produk atau jasa tertentu. Hal ini melibatkan pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, variabel-variabel yang mempengaruhinya, dan penggunaan metode penelitian yang tepat untuk menganalisis data. Berikut ini merupakan contoh analisis permintaan impor bawang merah di Indonesia pada tahun 2002 sampai 2012. Berdasarkan tabel tersebut, secara parsial pada taraf kepercayaan 95% produksi bawang merah nasional berpengaruh negatif signifikan terhadap permintaan impor bawang merah. Di mana apabila produksi bawang merah nasional mengalami kenaikan, maka permintaan impor bawang merah akan menurun. Nilai tukar dan volume impor bawang merah periode sebelumnya juga berpengaruh negatif terhadap permintaan impor bawang merah, namun pengaruhnya tidak bersifat signifikan. Permintaan impor bawang merah di Indonesia selama periode 2002 hingga 2012 mengalami perkembangan fluktuatif yang cenderung meningkat. Volume impor bawang merah pada tahun 2012 telah mencapai 119.505 ton yang jauh meningkat dari tahun 2002 yang masih mencapai 32.930 ton. Permintaan impor bawang merah di Indonesia sebesar 99,13% dapat dijelaskan oleh variasi 6 variabel independennya, yaitu konsumsi bawang merah nasional, pendapatan nasional, produksi bawang merah nasional, harga impor bawang merah, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, dan volume impor bawang merah periode sebelumnya. Sedangkan 0,87% dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau komponen error.